Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi, bangkit dan bercahayalah. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan yang hari ini saya akan ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-40, kita akan membaca sampai ayat yang ke-51. Tetapi untuk hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini kisah klasik yang sering kali kita dengar. Mungkin sudah ribuan kali kita dengar, kita baca kisah ini. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan, bagaimana kedahsyatan perbuatan Tuhan lewat kisah Daud menghadapi Goliat. Saudara tahu bahwa Filistin sudah berkali-kali menemui kekalahan. Setiap kali mereka berperang dengan orang Israel, mereka selalu kalah. Akhirnya mereka menemukan sebuah cara yang paling baik untuk mengalahkan Israel. Bagaimana cara mereka? Mereka memunculkan seorang pahlawan yang memang sudah terlatih. Sejak muda, kata Alkitab, sudah terlatih berperang. Bernama Goliat, tingginya lebih kurang 3 meter. Dan dia menantang orang Israel untuk menyodorkan jagoan mereka, untuk menyodorkan pahlawan mereka, supaya akhirnya begini, yang terjadi adalah peperangan 1 lawan 1. Selama ini kalau mereka berperang berkelompok, Filistin selalu kalah. Dan ini saatnya Filistin menawarkan Goliat yang akan mengalahkan orang-orang Israel. Dan saudara tahu, 40 hari Filistin memberikan tantangan kepada Israel dan tidak ada seorang pun yang berani. Selama ini kalau perang berkelompok mereka berani, tetapi ketika ditantang 1 lawan 1, tidak ada seorang pun yang berani. Kenapa? Karena mereka lihat perawakan Goliat terlalu tinggi dan besar. Sampai tiba-tiba muncul seorang anak muda yang bernama Daud. Dan saudara tahu, Daud ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi ancaman buat kawanan ternaknya, dihadapi seorang diri. Saudara tahu, Daud tahu dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika Goliat menantang dia, ketika Goliat menghadapi Daud, Daud tahu bahwa Tuhan yang akan menyertai dia. Daud tahu bahwa peperangan ini adalah milik Tuhan. Daud tahu semua peperangan yang dia hadapi itu adalah milik Tuhan. Kalau itu adalah milik Tuhan, Tuhan yang berhak, Tuhan yang harus mengambil alih peperangan, karena itu miliknya Tuhan. Peperangan itu adalah milik Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari ini saudara menghadapi kesulitan yang berat, yang besar seperti Goliat mungkin di hadapan saudara. Tapi saya mau kasih tahu bahwa apapun peperangan yang saudara sedang hadapi, biarkan itu menjadi peperangannya Tuhan. Kalau itu jadi peperangan Tuhan, artinya apa buat setiap kita? Biarkan Tuhan yang bekerja buat setiap kita. Biarkan Tuhan yang bertindak buat setiap kita. Saya percaya kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan takut menghadapi Goliatmu, karena Tuhanmu jauh lebih besar. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hari ini, karena kami tahu Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan menghadapi apapun juga. Kalaupun hari ini ada di antara kami Tuhan yang sepertinya sedang menghadapi Goliat yang tinggi, yang besar, yang kami nggak bisa kalahkan, tapi kami tahu, kami ingin nyatakan di hadapan-Mu bahwa peperangan ini bukan milik kami, peperangan ini adalah milik Tuhan. Dan kami tahu kalau Tuhan yang memiliki peperangan ini, Tuhan yang akan bertindak buat setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dengan segala kesulitan dan pergumulannya. Bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup setiap kami. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya.